Ini adalah satu serius yang untuk buat gereja kita. Bahwa tidak satu dari 20 orang yang namanya terdaftar di buku-buku gereja siap untuk menutup sejarah mereka di dunia ini. Mereka akan hidup tanpa Tuhan dan tanpa harapan di dunia seperti pendosa lainnya. Krisis menyebabkan banyak orang mundur dari iman percaya. Kepada kita akan diminta pertanggungjawab daripada anak-anak kita. Apakah mereka bisa endure to the end, till the end? Bagaimana untuk dapat bertahan walaupun mendapatkan tantangan, sekarang kita mau endure till the end. Yesus punya jawab. Supaya kita kuat kalau kita belajar nubuatan dan tahu apa yang terjadi sekarang ini, kita tidak akan gampang untuk tergoda. All the time. Terima kasih, itu nyanyian solo yang luar biasa dari pendeta Stephen Rantung. Itu When We All Get to Heaven adalah lagu yang Andrew Kuntaraf sering main. Dia biasa main piano, kemudian adiknya Andrea pakai violin. Ya. Lagu tersebut jadi terima kasih untuk nyanyian itu. Baik. Terima kasih juga banyak di antara saudara-saudara yang hadir waktu acara memorial service dari Andrew. Baik. Saudara-saudara sekalian, congratulations untuk ulang tahun yang ke-25 daripada gereja ini. Ya. Gereja Fisdak, ya. Ulang tahun yang ke-25, itu luar biasa. Saya ingat 25 tahun yang lalu, pada saat gereja ini dimulai bersama dengan pendeta Kodong. Terima kasih. Saya ingat betul, ya. Kemudian kita lihat beberapa orang yang mendahului kita, ya. Bapak Yani Anto dulu sama-sama satu sekolah di Unai. Kemudian Debbie Wantah juga anggota sini. Kemudian Jufri Wantah, ya. Neti Silitonga, Rotin Sulu, ya. Yang sama-sama mulai. Ya, saya tidak tahu berapa yang 25 tahun yang lalu ikut dimulai gereja ini. Oh, ya, saudara keluarga lelaki, ya. Baik. Banyak, ya lebih banyak yang baru. Baik. Michael, Rotin Sulu, sekarang ada di Denver, ya. Kemudian Charles Dien sekarang di Denver, ya. Mudah-mudahan pendeta Stephen Rantung tetap di sini, tidak pindah ke Denver. Sebab namanya disebut-sebut sampai mereka komite beberapa jam untuk membicarakan pendeta Rantung di sana. Ya, tapi beliau tetap setia kepada Fisdak. Puji Tuhan. By the way, congratulations for your wedding anniversary next month. Ya. 30 tahun yang lalu mereka bulan Juni menikah, ya, di Manado. Saya hadir pernikahannya. 30 tahun yang lalu. Ikut berikan kata sambutan. Tanpa terasa sudah 30 tahun. Luar biasa. Jadi selamat, ya. Selamat juga untuk bangunan ini, ya, walaupun lebih sederhana tetapi milik sendiri. Ya. Itu hal yang sangat penting sekali, ya. Jadi kita bersyukur untuk kesempatan untuk berbakti bersama-sama. However, a few of you do not speak Indonesian. Yeah. Can we have a running translation? Oh, you have running translation through. Okay, good. I'm glad for that. Yeah. So semua yang tidak punya earphone, ya. Yeah. Okay. Yeah. There's somebody else. Are you using also earphone? Okay. Okay. Saya harapkan you all can understand, so I will not be misunderstood.
Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan sampaikan acara kami ke sini di samping 25 tahun di sini juga 30 tahun untuk acara di Pionir ya. Dan nanti sore juga jam 4 ada seminar di sana. Siapa tahu kalau Anda tidak ada acara di sini, kita ada acara di Pionir ya, seminar yang kita sebut ini adalah One Another Seminar. Baik saudara-saudara sekalian, kita mengetahui ya, sesudah 25 tahun ada juga saudara-saudara kita yang semula bersama dengan kita tidak lagi di sini. Sebagian oleh sebab meninggal, sebagian juga mungkin mundur dalam iman percaya. Saya tanya beberapa nama yang saya baptiskan sesudah KKR yang kita buat gabungan tempo hari, ternyata ada beberapa juga yang tidak di sini. Itulah sebabnya kita mau bahas ya, endure till the end. Ya. Kelihatan masih belum hidup. Ya. Saudara-saudara sekalian, ayat intinya terdapat di dalam Matius 24 ayat 13. Ya. Oke. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi untuk mereka yang selamat, artinya kalau kita mau selamat, kita harus bertahan sampai kesudahan. Saudara-saudara sekalian, penelitian tentang kesetiaan anggota Advent. 70-80% anggota menghadiri gereja pada tahun 70-an. Tetapi sekarang yang hadiri gereja hanya 45-50%. 1970 ada 65% anggota kembalikan persepuluhan. Sekarang hanya 30%. Ya. Tetapi ini masih lebih bagus. Gereja lain yang beri setia dalam persepuluhan hanya 3%. Oke. Gereja Advent masih 10 kali lipat lebih setia. Ya. Oke. Jadi 30%, tapi kita harapkan adalah 100%, saudara-saudara sekalian. Nah, dari tahun 1965 sampai tahun 2014, baptisan ada 34 juta orang. Ya. 13 juta diantaranya meninggalkan gereja. Jadi dari 10 orang yang dibaptis, maka 4 orang meninggalkan gereja. Banyak anggota kita yang telah mendahului kita oleh sebab kematian, itu dapat kita mengerti. Tetapi yang kita sesalkan adalah memang ya ada juga yang kembali kepada kebiasaan lama, ya kembali ya merokok atau punya kelemahan dalam minuman keras dan sebagainya. Kemudian tinggalkan gereja pelan-pelan. Saudara-saudara sekalian, itu adalah 4 dari 10. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk endure ya till the end, bertahan sampai akhir. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk dapat bertahan, marilah kita belajar dari pengalaman Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 11 ayat 2 sampai 6, ya, kita dapatkan sebagai berikut. Dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudara sekalian, Yohanes berada dalam penjara. Bagaimana seorang seperti Yohanes bisa meragukan pertanyaan itu, meragukan tentang Yesus? Dia bertanya, "Are you the coming one or shall we look for another?" Ya. Coba bisa bayangkan, bukankah dengan tangannya sendiri dia baptiskan Yesus? Dengan mulutnya sendiri dia bersuruh, ya, "Lihatlah anak domba yang mengangkut dosa isi dunia." Dan dia mendengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan." Sepertinya Yohanes lupa kepada apa yang ia khotbahkan. Ia lupa apa yang ia jamah dengan tangannya sendiri, ya, atau ia dengar dengan telinganya sendiri. Kalau seorang seperti Yohanes Pembaptis bisa tergoncangkan, ragu-ragu, maka kegoncangan bisa datang kepada siapa saja. Ini bisa datang kepada pendeta, bisa datang kepada anggota, bisa datang kepada diakon atau ketua sidang. Sebab itu bagaimana supaya kita dapat bertahan sampai kesudahan.
Saudara-saudara sekalian, bagaimana seorang seperti Yohanes dapat digoncangkan? Apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat dalam Last Day Event halaman 178? Banyak bintang yang mengagumkan sebab cahayanya akan hilang dalam kegelapan. Jadi banyak tokoh-tokoh gereja yang bisa jatuh oleh sebab ya berbagai macam hal. Kita akan pelajari hal apa yang bisa menyebabkan manusia itu jatuh. Ini adalah satu serius yang untuk buat gereja kita. Bahwa tidak satu dari 20 orang yang namanya terdaftar di buku-buku gereja siap untuk menutup sejarah mereka di dunia ini. Mereka akan hidup tanpa Tuhan dan tanpa harapan di dunia seperti pendosa lainnya. Sangat menyedihkan kalau ini masih bisa terjadi sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, the great controversy ya, membicarakan tentang apa yang terjadi dengan orang-orang waktu digoncangkan. Selama berabad-abad jemaat-jemaat di Piedmont mempertahankan kebebasan mereka, tapi waktunya lahirnya tiba waktu Roma memaksa mereka untuk menyerah. Karena setelah dengan sia-sia berjuang untuk melawan Roma, para pemimpin jemaat dengan enggan mengakui supremasi kekuasaan kepausan. Dan kepada siapa nampaknya seluruh dunia memberikan pengakuan tanda takluk. Saudara-saudara sekalian, apa yang menyebabkan kegoncangan seseorang? Kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Pertama, sesuai dengan Lukas, Yesus berada di Kapernaum. Dan di manakah Yohanes? Yohanes berada menurut Josephus, penulis daripada buku, artinya penulis Yahudi abad pertama. Josephus mengatakan Yohanes itu berada di Makarius, penjara yang sekarang berada dekat di Jordania sekarang ini. Jaraknya adalah 3 hari perjalanan. Jadi Yesus jauh, ya artinya Yohanes jauh dari Yesus. Dia tidak bisa lihat mujizat yang dibuat Yesus. Ia tidak bisa mendengar suaranya. Ia tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Dia jauh. He was so far away from Jesus. Ya. Dan keraguan-raguan itu datang waktu ia jauh dari Yesus. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita mau tetap kuat di dalam iman percaya, endure till the end, maka kita harus dekat dengan Yesus. Ya. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Dan faktor yang kedua adalah faktor tidak aktif. Mengapa? Kalau kita lihat kepada Yohanes 1 ayat 29, kemudian dia membaptiskan orang di mana? Yaitu di Betabara. Kita lihat Yohanes 3 ayat 23 disebutkan bahwa ia sudah berada di tempat yang lain, yaitu dia berada di Ainun dekat Salim di mana ia membaptiskan. Jadi ia giat sekali di dalam membaptiskan. Dia begitu giat berkhotbah, membaptiskan orang, mengadakan perjalanan. Ini perjalanan dari Betabara menuju ke Ainun dekat Salim sekitar 1 hari perjalanan. Ya, he was a traveling evangelist. Ya, dia berkelana membuat evangelisasi. Kemudian sekarang dia dalam penjara. Tidak lagi giat. Ya, dia tidak lagi berkhotbah, tidak lagi mengajar, maka ia lupa khotbahnya sendiri. Saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi loyo dalam evangelisasi. Jangan sampai kita lemah iman, artinya tidak lagi mau bersaksi. Itulah sebabnya kami senang untuk berkunjung atau berkhotbah dan sebagainya. Setiap hari kami buat renungan, setiap hari kami harus membuat kegiatan evangelisasi. Kenapa? Sebab kita mau supaya tetap dikuatkan. Kalau kita giat, kita dikuatkan. Ya, umur kami ini sudah mungkin yang tertua di sini ya, sekitar 75. Ada yang lebih tua dari 75 di sini? Jadi termasuk kakek-kakek ini, opung-opung orang Batak bilang. Ya, tetapi kita tidak mau dimakan usia dan jadi lihat saja, diam, melihat televisi. Saudara-saudara sekalian, kita mau untuk tetap giat. Jadi tetap aktif. Kemudian krisis yang dialami. Kita coba masuk ke penjaranya. Ya, rupanya penjaranya bukan penjara biasa, tetapi a dungeon. Ya. Jadi dungeon itu adalah penjara di bawah tanah yang paling dalam dan paling gelap daripada semua penjara. Ya. Dan
Coba bisa bayangkan, makanan terbatas, minuman terbatas, ruang gerak terbatas, udara bersih yang terbatas, maka pikirannya pun jadi terbatas. Ya, maka ia pun sudah langsung ragu-ragu, are you the coming one or shall we look for another? Jadi, apakah kita menantikan kepada yang lain? Krisis menyebabkan banyak orang mundur dari iman percaya. Saudara-saudara sekalian, ingat Elia? Hanya aku satu-satunya masih setia. Padahal masih 7.000. Ya. Pengalaman Elia, dia baru saja buat mujizat, tetapi waktu diancam oleh seorang wanita, dia ketakutan. Ya, biarlah aku mati saja. Saudara-saudara sekalian, dalam masa krisis, dia bergantung kepada diri sendiri, dan ia lari pontang-panting. Saudara-saudara sekalian, kita ingat, ada 10 orang yang disembuhkan, orang yang penyakit kusta disembuhkan oleh Yesus. Berapa yang mengucapkan terima kasih? Berapa? 1. Ya. Kemudian Yesus bertanya, ya, mana yang 9 lagi? Artinya apa? Yesus pun minta dihargai. Mana yang 9 lagi? Kadang-kadang Anda sudah kerja keras tapi tidak dihargai. Bagaimana yang terjadi? Aduh, orang sudah kerja keras ya, saya bersihkan gereja, tetapi justru dikritik, kurang bersih katanya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah kerja giat, melakukan berbagai macam kegiatan, bukan orang berterima kasih, tetapi justru dikritik. Maka kita pun jadi ragu-ragu, sudah, saya tidak mau lagi ke gereja. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang terpengaruh oleh sebab kurang dihargai. Kemudian sebagian merasakan, memandang kepada problem hingga tidak merasa kehadiran Yesus. Ingat itu murid-murid Yesus waktu mereka berjalan menuju ke Emmaus. Mereka lihat problem dia. Dan mereka berbicara-bicara. Kemudian Yesus berada di tengah-tengah mereka. Kemudian bertanya, ada apa yang kamu bicarakan? Oh, kamu tidak pernah dengar ya apa yang terjadi ya. Jadi mereka bicara tentang problem sampai tidak rasakan kehadiran Yesus di tengah mereka. Sampai pada saat sudah tiba di rumah, langsung waktu Yesus sudah berdoa, langsung mereka sadar bahwa itu adalah Yesus. Kemudian langsung mereka lihat, oh Yesus sudah tidak ada. Saudara-saudara sekalian, mungkinkah kita lihat problem yang besar, ya, sampai kita lupa bahwa Yesus beserta kita? Bukankah Yesus itu mendengar dan mengerti akan keadaan kita masing-masing? Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita mempunyai pengetahuan yang terbatas. Banyak orang yang punya keterbatasan. Sama seperti murid-murid yang lain. Ya. Yohanes memikirkan Yesus akan datang dan kemuliaan Daud. Ya. Di mana ia akan dibebaskan daripada penjara. Kemudian Yesus akan menjadi raja dan mengalahkan orang Roma. Menjadi raja untuk orang Yahudi, maka itulah yang mereka harapkan. Mereka tidak tahu bahwa kerajaan Yesus itu adalah kerajaan rahmat. Saudara-saudara sekalian, pengetahuan yang terbatas, maka itulah yang menyebabkan akan mereka punya pikiran mulai ragu-ragu dan akhirnya bertanya pertanyaan ini. Saudara-saudara sekalian, mungkin juga pengetahuan kita akan Alkitab ini terbatas. Tidak mengambil waktu yang cukup dengan firman Allah, sehingga gampang untuk menjadi ragu-ragu. Kemudian pengaruh murid-muridnya. Murid-muridnya yang ragu-ragu. Ya. Tetapi oleh sebab murid-muridnya ragu-ragu dan kasih tahu sama Yohanes, maka Yohanes pun terpengaruh oleh sebab keraguan-raguan daripada murid-muridnya. Saudara-saudara sekalian, ingat, kalau Anda ragu-ragu, kasih tahu sama orang lain, maka orang lain juga apa? Ragu-ragu. Kalau Anda bicarakan, aduh pendeta kita ini ya nggak pernah melawat saya. Oh iya, saya punya rumah juga nggak pernah dilawat. Yang lain, oh iya. Ya. Jadi mulai apa? Tapi ini untung pendeta Rantung suka melawat ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicarakan keraguan-raguan, bahwa banyak orang juga yang menjadi ragu-ragu. Baik, nah sekarang, sebagian kecewa sebab persaingan di gereja, ya mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Tetapi ada tempat yang lain oleh sebab persaingan di dalam gereja, semua mau jadi ketua, padahal ketua kan hanya perlu 2 atau 3 orang. Iya, jadi kembali ada masalah-masalah yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, persaingan di dalam gereja, murid-murid ragu-ragu ikut terpengaruh. Sebagian kecewa sebab memikirkan reputasi daripada pekerjaan Tuhan. Siapa ini? Yunus. Ya, apa yang terjadi dengan Yunus, saudara-saudara? Ya, dia berkhotbah
Dalam waktu 40 hari maka ini kota Niniwe akan diporak-perandakan. Tetapi apa yang terjadi sesudah 40 hari? Orang-orang bertobat dan ia marah sebab orang-orang itu bertobat. Ya. Dia merasa marah, kenapa? Kenapa itu Niniwe tidak dimusnahkan? Dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, dia pikirkan reputasi diri daripada keselamatan orang-orang. Saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita memikirkan akan reputasi lebih daripada keselamatan jiwa-jiwa. Ada juga yang pikirkan reputasi. Ada seorang namanya ini D.M. Kenwright. Pernah dengar dalam gereja Advent, ya? Dia kepengen sekali jadi ketua General Conference. Waktu dia tidak jadi ketua General Conference, apa yang terjadi? Ya, tidak mau ke gereja lagi. Kemudian dibujuk dan sebagainya, dilawat. Akhirnya dia khotbah, dia kembali. Khotbahnya begitu menarik sampai orang-orang menangis. Inilah orang yang sudah kembali. Tetapi ya ada lagi kekecewaan, murtad lagi dan nggak pernah kembali. Kenapa? Memikirkan reputasi atau posisi lebih daripada pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagian terpengaruh oleh sebab keduniawian. Nah, kalau saudara-saudara baca tentang pengalaman Demas di dalam Alkitab, maka kita dapatkan kata Demas disebutkan 3 kali. Kolose 4 ayat 14, salam kepadamu dari tabib Lukas dan dari Demas. Jadi Demas itu sama-sama dengan Paulus. Kemudian kalau kita lihat dalam Filemon 22 dan 23, salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara, oleh sebab Yesus Kristus, dan dari Markus, Aristarkus, dan Demas. Dari mana? Dari Paulus, ya. Salam dari Demas. Dia sama-sama di penjara dengan Paulus, ya. Tetapi apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 10, sebab Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Apakah mungkin oleh sebab pengaruh dunia kita meninggalkan gereja? Apakah oleh sebab pengaruh dunia kita tidak ingat akan hari Sabat? Ya. Apakah mungkin oleh sebab pengaruh dunia maka kita punya kesetiaan sudah mulai berkurang? Saudara-saudara sekalian, kita harus hindarkan. Ingatlah, orang-orang yang kepercayaannya dangkal akan menyangkal iman, sesuai dengan Last Day Event halaman 174. Siapa lagi yang akan tergoncangkan? Orang yang talentanya, bertalenta tetapi tidak menurut. Mereka yang tidak kokoh dalam iman dan tidak sedia berkorban. Ya. Yang suka cari salah dan cemburu. Ya. Di sini nggak ada yang suka cari-cari salah ya. Yang gosip-gosip itu. Oke. Yang mementingkan diri dan tamak. Ya. Ada anggota yang semula punya sukacita dalam kebenaran, semuanya tergoncangkan. Ya. Saudara-saudara, semula sangat berapi-api, tetapi digoncangkan. Baik, bagaimana kita supaya tetap kuat? Chalgan dan Halaman 561. Ya. Ketika Allah bertanya, di manakah anak-anak itu? Orang tua yang telah melalaikan tanggung jawab diberikan Allah harus menghadapi pengabaian itu dalam penghakiman. Tuhan kemudian akan bertanya, di manakah anak-anak yang kuberikan kepadamu untuk dilatih baikku? Mengapa mereka tidak berada di sebelah kananmu? Itulah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita waktu tiba di surga. Di manakah anak-anak kita? Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat memberikan kesempatan memberikan pendidikan kepada anak-anak tetap kuat dalam iman. Orang tua, jika Anda kehilangan kesempatan, Tuhan mengasihi Anda. Karena pada hari penghakiman Tuhan akan bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan kawananku yang indah. Kemudian misalnya Anda harus pergi ke surga dan tidak ada anak yang ada di sana. Bagaimana Anda dapat berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, anak-anak yang telah Engkau berikan kepadaku, surga menandai pengabaian orang tua. Itu tercatat dalam kitab surga. Luar biasa. Kepada kita akan diminta pertanggung jawab daripada anak-anak kita. Apakah mereka bisa endure to the end, till the end? Saudara-saudara sekalian, hal yang menggoncangkan, aniaya mungkin akan datang. Pengetahuan yang dangkal. Straight testimony, artinya oleh sebab dapatkan templakan yang langsung, kadang-kadang orang jadi kecewa, langsung tidak mulai ke gereja. Kritik yang tidak adil, doktrin yang salah, penolakan kepada roh nubuat. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi kepada kita. Baik, nah
kami mengadakan beberapa perjalanan, ya salah satu adalah ke tempat lembah Waldenses. Dan coba membandingkan dengan tulisan Mrs. White, dikatakan bahwa di bawah tekanan penganiayaan berkepanjangan, beberapa orang berkompromi dalam iman mereka. Tetapi banyak orang-orang yang tetap teguh, yaitu apa? Orang-orang Waldenses. Nah, siapa ini Waldenses? Kita harus tahu bahwa sepanjang abad, Allah telah memiliki laki-laki dan perempuan yang tetap setia kepadanya. Nah, mereka yang tetap berdasarkan kepada Alkitab, kemudian mereka tetap bertahan walaupun gereja dan negara bersatu pada masa Konstantin, mereka tetap tidak mau undur. Kemudian kita ingat ya dari pelajaran kita, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Kemudian supaya dipelihara di situ 1260 tahun lamanya. Sudah tahu bahwa banyak mereka itu ya terpisah daripada dari orang tua dan anak-anak, dilucuti dan telanjangi. Banyak mereka dibunuh dengan kejam, namun mereka tetap apa? Bertahan. Nah, mereka masuk ke ini perjalanan mereka itu ya tetap bertahan di dalam mereka punya iman ya. Iman yang selama berabad-abad dipegang dan diajarkan oleh orang-orang Kristen Waldenses, sangat bertentangan dengan doktrin palsu yang dikemukakan oleh Roma. Kepercayaan agama mereka didapat dari firman Allah yang tertulis, sistem kekristenan yang benar. Dan saudara-saudara sekalian, ya, yang mereka bertahan, ya, adalah orang yang tetap bergantung kepada Alkitab. Orang-orang Waldenses mendapatkan persembunyian mereka di balik puncak gunung-gunung pertanahan ya, yang tinggi, yang sepanjang zaman menjadi perlindungan bagi orang-orang yang dianiaya dan ditindas. Di sini terang kebenaran tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan zaman pertengahan. Dan inilah pegunungannya. Kemudian ada waktu adakan ke sana kami lihat ada dia punya monumen. Kemudian dikatakan sering jika dikejar musuh, kekuatan bukit-bukit tersebut mempertahankan yang pasti. Dari tebing-tebing yang sangat tinggi mereka menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah, dan pasukan tentara Roma tidak dapat mendiamkan nyanyian ucapan syukur mereka. Kemudian apa yang terjadi? Jadi kami coba melalui tebing-tebing tersebut. Kami masuk ke dalam ya tebing-tebing ini. Kemudian masuk ke goa. Dan ini adalah goa tempat persembunyian. Anda lihat sebelah gelap, tetapi kami menyanyi di dalam. Ya, gelap ini tempat persembunyian di mana mereka berbakti, dikejar-kejar oleh tentara Roma. Nah, bagaimana untuk dapat bertahan walaupun mendapatkan tantangan? Sekarang kita mau endure till the end. Yesus punya jawab. Bagaimana? Waktu ini Yohanes bertanya, maka Yesus mendengar pertanyaan daripada murid-muridnya dan langsung ia mengatakan kepadanya. Ya, yang pertama banyak hal, tetapi saya ingin sebutkan untuk dapat menang dasar pendidikan keluarga yang harus kuat. Baik, The Great Controversy 67. Sejak masa kanak-kanak, para pemuda telah diberikan pelajaran Alkitab dan diajar untuk menganggap suci tuntutan hukum Allah. Inilah hal yang sangat penting sekali. Kita bertanggung jawab untuk menanamkan akan hukum Allah kepada anak-anak kita, supaya mereka tidak akan tergoyahkan pada saat mereka berada di sekolah ataupun di pekerjaan. Orang-orang tua yang lemah lembut dan penuh kasih sayang mengasihani mereka, anak-anak mereka dengan bijaksana untuk membiasakan diri mereka puas diri. Di hadapan mereka terbentang kehidupan yang penuh dengan cobaan dan kesukaran, dan barangkali mati syahid. Jadi mereka dididik, mereka dikasihi, diberikan akan hukum Allah untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Ini adalah sekolah ya. Alkitab orang-orang Waldenses masih ada sekarang ini. Kemudian ya, kalau kita masuk ke sekolah ini ya, kita lihat di situ ada di sini mungkin saya bacakan dulu.
Orang-orang Waldenses ini adalah di antara orang-orang Eropa pertama mendapatkan terjemahan kitab suci. Beratus-ratus tahun sebelum pembaharuan, yaitu reformasi, mereka memiliki Alkitab dengan naskah bahasa mereka sendiri. Mereka memiliki kebenaran dan tidak dipalsukan, dan oleh karena ini mereka menjadi sasaran kebencian dan penganiayaan. Dan inilah Alkitabnya dalam bahasa mereka, ya, ditaruh di tengah daripada sekolah yang masih berada sampai sekarang yang dibuat dari batu. Saudara-saudara sekalian, Alkitab, ya, yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka tetap bertahan, itulah yang dialami oleh orang-orang sudah ada perubahan? Ya. Baik, ini sudah berubah banyak. Kehabisan baterai. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi yang pertama adalah supaya jangan tergoncangkan, ya. Yang pertama adalah dasar pendidikan keluarga yang kuat. Kemudian belajar dan menghafalkan akan Alkitab. Anak-anak diajar untuk to memorize the Bible. Oke. Ini satu hal yang sangat penting sekali, ya. Oke, jadi mereka menghafalkan termasuk buku Injil Matius dan Yohanes dihafal dengan tulisan para rasul-rasul. Mereka menghafalkan, saudara-saudara sekalian. Ini anak-anak, jadi mereka diingatkan supaya mereka jangan mudah untuk jatuh. Kemudian orang Alwadenses telah mengorbankan harta duniawi demi kebenaran. Saudara-saudara sekalian, supaya kali kita kuat, tetap teguh, tidak akan goncang, ya, bertahan sampai akhir. Kita harus tetap bertahan dalam kebenaran. Kemudian, mengabarkan Injil. Giat di dalam pengabaran. Mereka tidak mau berhenti. Jadi, para misionaris itu keluar berdua-dua sebagaimana Yesus mengirimkan murid-muridnya. Setiap orang muda biasa ditemanin oleh seorang yang lebih tua dan berpengalaman. Orang muda yang di bawah bimbingan temannya bertanggung jawab untuk melatihnya. Harus mematuhi dan memperhatikan pengajaran yang diberikan oleh temannya. Jadi mereka giat di dalam mengabarkan. Mereka dikejar-kejar. Ya, pergi lagi ke gunung-gunung ini. Kemudian besoknya mereka turun lagi, ya, mengabarkan Injil. Jadi inilah yang disebutkan bahwa yang merupakan awal daripada reformasi. Jadi kalau reformasi dibuat oleh Martin Luther, awalnya itu adalah oleh sebab para Waldenses, ya, yang telah setia di dalam mengabarkan kepada mereka. Baik, saudara-saudara sekalian, kita masuk ke tentang kita harus belajar nubuatan. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menetapi janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali pelajaran nubuatan yang kita telah pelajari. Kita bahas melalui sekolah Sabat dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kita kuat kalau kita belajar nubuatan dan tahu apa yang terjadi sekarang ini, kita tidak akan gampang untuk tergoda. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Pergi dan kabarkan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang yang tuli mendengar. Nah, apa yang Yesus katakan itu mengingatkan Yohanes kepada Yesaya 61 ayat 1-3. Jadi apa yang Yesus katakan adalah kegenapan daripada nubuatan. Jadi kalau kita bisa belajar nubuatan dan menggenapi akan lihat kegenapannya, kita tidak akan ragu-ragu. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang kita bisa pelajari daripada nubuatan, tetapi waktu kita tidak mengizinkan. Tetapi saya ingin katakan, salah satu faktor yang lain adalah tetap melakukan perbuatan baik. Melakukan kebaikan adalah pekerjaan yang menguntungkan pemberi dan penerima. Jadi kalau kita tetap melakukan satu kegiatan di dalam kebaikan untuk orang lain, kita akan tetap dikuatkan. Mengapa? Sebab kita akan tetap bertumbuh di dalam kerohanian. Jadi agar tetap kita menang dalam kegoncangan, ya,
kemudian merenungkan apa yang Yesus sudah buat. Ambil waktu memandang kepada Yesus. Ya. Apa yang Yesus telah buat, pengorbanannya yang luar biasa. Ya, kalau kita ingat pengorbanan Yesus, walaupun ia kesakitan, tetapi apakah yang ia katakan? Selagi serdadu melakukan pekerjaan yang menakutkan, Yesus berdoa untuk murid musuhnya, Bapa, ampunilah, ya, karena mereka tidak tahu apa yang dibuatnya. Luar biasa. Kalau saja kita ingat pengorbanan Yesus, maka kita akan tetap bertumbuh dalam kerohanian kita masing-masing. Baik, saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya tetap bertahan, tidak usah terima janji Tuhan. Kita terima janji Tuhan, apa maksudnya? Yaitu apapun yang terjadi kepada kita, kita harus terima janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu adalah seperti daun daripada pohon hayat. Apakah fungsi daripada daun daripada pohon hayat? Adalah untuk kesembuhan segala bangsa. Artinya, kalau kita terima janji Tuhan, maka itu adalah seperti obat yang menyembuhkan kita masing-masing. Apa yang salah satu janji Tuhan? Saya mendapat semangat dan diberkati saat menyadari bahwa Allah orang Israel masih tetap memimpin umatnya dan dia akan terus memimpin mereka bahkan sampai kesudahan. Inilah janji Tuhan. Tuhan sudah memimpin kita selama ini. Mungkin pada saat Anda dibaptiskan, ataukah itu pada saat Anda dilahirkan, dibaptiskan, atau sekolah. Tuhan sudah pimpin sekarang ini. Dan Tuhan akan pimpin kita sampai kepada kesudahan. Dan kita akan tiba di kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian, janji Tuhan juga yang menyembuhkan kami waktu kedukaan. Mungkin masih ingat Andrew Kuntaraf, ya. Sebetulnya dia itu aktif sekali, ya. Satu waktu saya lihat sama Andrew, kok banyak sekali ini buku-buku untuk apa? Oh, ini untuk alat bersaksi saya. Maksudnya? Oh, di pesawat udara, ya. Kalau saya bercerita dengan saya punya teman di samping saya bercerita, kemudian sudah itu saya kasih buku. Ya. Jadi kemana saja saya pergi, saya kasih buku. Jadi dia aktif bersaksi, dia biasa menyanyi, dia main piano, ya, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kegiatan di gerejanya, ketemu kemana dia pergi, dia selalu aktif. Dia ikut buat KKR, ya. Dan setiap kami pulang dari perjalanan, Andrew akan datang ke kamar saya dan dia akan peluk. Yeah, welcome home, Dad. Yeah, I love you, Dad. Yeah, welcome home. Dia pergi ke tempatnya Kathleen. Dia akan peluk Kathleen dan katakan, welcome home, Mom. Yeah, I love you, Mom. Itu adalah sesuatu perkara yang kita sangat miss. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita percaya kepada janji Tuhan. Ada suatu kebangkitan di mana waktu Yesus datang, maka kita akan lihat bagaimana Yesus akan membangkitkan akan kita punya kekasih yang mendahului kita, dan saya akan lihat Andrew akan bangkit dan kita akan berkata kepada Andrew, kita tidak akan berpisah lagi. Dan kita akan katakan, Andrew, ya, dan bersama dengan yang lain kita katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Saudara-saudara sekalian, kita rindu orang yang mendahului kita seperti Bapak Antau saya sebutkan tadi, ataupun Debbie Wanta atau Jufri Wanta, ya, atau pendeta Kodong yang memulai gereja ini. Kita merindukan suatu saat di mana mereka akan bangkit waktu Yesus datang, dan inilah janji Tuhan. Dan kalau kita terima janji Tuhan, maka kita akan disembuhkan daripada duka cita kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan diselamatkan. Kiranya sesudah lewat 25 tahun, semua anggota tetap bertahan. 25 tahun yang akan datang, maka kalau kita ketemu lagi, kalau saya masih hidup, kita akan berjumpa lagi. Lihatlah kita masih bertahan, sebab kita masing-masing menyadari hanya mereka yang bertahan sampai kesudahan akan diselamatkan. Semoga ini menjadi pengalaman kita sekarang ini sampai selamanya, adalah doa dan harapan kita masing-masing.